Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kembali pemirsa di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu, masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga narasumber kita ada Pak Ustadz Ilham, dan tema kita di sore hari ini mengenai keutamaan sedekah di bulan Ramadan tentunya. Kita kembali berbincang bersama dengan narasumber, ada Bapak Al Ustadz Ilham tentunya ya sore hari ini. Baik Pak Ustadz, tadi kita tertunda dengan jeda iklan tentunya mengenai apa hal yang menyebabkan berkurangnya pahala kita atau hilangnya pahala kita dalam bersedekah itu sendiri. Oke, alhamdulillah. Ya, beruntunglah bagi saudara-saudara kita yang Allah takdirkan, yang Allah izinkan untuk bisa rutin, gemar melakukan kebaikan sedekah ini. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilani. Ketika seorang hamba itu berada di suatu pagi, maka turunlah dua malaikat kepadanya. Kemudian salah seorang malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfikon kholapan. Ya Allah, berikan ganti ya Allah kepada orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang gemar bersodako. Sedangkan satu malaikat lain berdoa berkata kepada Allah, Allahumma mumsikan talapan. Ya Allah, berikan kehancuran ya Allah, berikan kerugian terhadap orang-orang yang enggan melakukan sedekah atau orang-orang yang kikir dan pelit. Jadi alhamdulillah kebaikan sedekah ini luar biasa Mas Fahmi. Tapi memang ada nanti perkara-perkara yang bisa menghilangkan. Perkara-perkara yang memang ketika kita lakukan ini bisa menghilangkan bahkan menghabiskan pahala-pahala sedekah kita. Yang pertama adalah ketika kita melakukan sedekah atau infak itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pengen mendapatkan pujian, pengen berharap misalkan kalau misalnya mohon maaf calon anggota legislatif memberi masjid tapi pengen berharapnya dipilih gitu kan. Bahkan kita lihat di video itu ada yang ketika tidak menang nanti minta lagi kembalikan. Itu niatnya kan bukan karena Allah. Maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percumalah sudah ya Pak Ustadz. Karena orientasinya niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sudah melakukan sodako itu kita menampakkannya, ria, ya. Kita sebut-sebut, kita ingin mengumbar sedekah tersebut dengan tujuan yang memang orang lain banyak tahu. Dengan sedekah-sedekah itu nanti kita dikenal sebagai orang yang dermawan, kita dikenal menjadi orang yang baik, yang memang itu berharap pujian. Pujian dari makhluk, pujian dari manusia. Yang selanjutnya adalah kita lakukan sedekah itu dengan menggunakan harta yang haram yang saya sampaikan tadi. Betul. Itu juga tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu dia ya Pak Ustadz ya, untuk hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan hilangnya pahala sedekah tentunya yang dapat dilakukan tentunya. Nah Pak Ustadz, semisalnya nih ada sedikit contoh, saya sendiri mungkin semisalnya ya memiliki uang yang secukupnya, uang yang mungkin cuma bisa untuk bertahan besok hari saja, tetapi niat saya yang luar biasa untuk bersedekah. Nah, apakah itu diperbolehkan untuk saya untuk bersedekah kepada orang tersebut, Pak Ustadz? Atau seperti apa baiknya? Apakah akan kita dapatkan ganjaran yang secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa, Pak Ustadz? Masya Allah, memang banyak kisah ya, banyak yang telah dicontohkan oleh salafus soleh dulu, faedah-faedah bersedekah ya. Dalam hal ini ketika kita memang Allah takdirkan punya keterbatasan rezeki, misalkan untuk kebutuhan kita besok itu baru kita miliki saat ini ya. Sedangkan punya kemauan untuk sedekah. Balik lagi yang saya sampaikan tadi Mas Fahmi, memang sedekah itu terkadang bukan hanya sifatnya materi. Nah, kita memang Allah berikan keterbatasan rezeki, kemampuan kita untuk sedekah, sedangkan untuk lusahnya kita belum tentu memiliki rezeki, maka mungkin kita cari alternatif-alternatif lain yang memang bisa menjadi sedekah, bisa jadi membantu orang, kemudian
bisa jadi mengajak orang dalam bentuk kebaikan, bisa jadi dengan tersenyum dengan tetangga atau saudara-saudara kita, yang kalaupun memang kita ingin bersedekah dalam bentuk materi tadi, itu tidak dilarang ya. Mungkin dengan keimanan kita yang sudah kuat, keyakinan kita yang tinggi kepada Allah, Allah akan memberi balas dengan orang-orang yang hobi bersedekah, gemar bersedekah, kita infakkan saja ya. Yang penting bismillah. Dan itu pernah dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah. Ada contohnya, ketika ingin berbuka puasa pada saat itu dengan yang khadimah yang membantunya ya, ada orang minta sedekah ke rumahnya ya, seperti itu. Maka Sayyidatina Aisyah memerintahkan kepada pembantunya untuk memberikan makanan yang hanya beberapa potong roti saja pada saat itu. Ya, dengan keyakinan yang tinggi itu, ketika itu pembantunya mengatakan, wahai Sayyidatina Aisyah, kita tidak ada makanan apa-apa lagi kecuali hanya beberapa potong roti yang akan kita berikan kepada orang yang meminta ini. Maka berikanlah ya. Dan dengan keyakinan yang tinggi itu, menjelang berbuka puasa, pada saat itu diantar oleh seorang sahabat Rasul yang berbukaan yang memang lebih baik daripada yang diberikan sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Masya Itu dia contoh tentunya. Contoh, ya, kalau kita ingin bersedekah dan dengan keyakinan luar biasa, tentunya untuk bersedekah ya Pak Ustadz. Allah akan memberikan ganjaran yang lebih lagi untuk kita tentunya. Baik, Masya Allah. Baik, Pak Ustadz, apakah amal yang kita lakukan di masjid itu termasuk sedekah atau bukan? Oke. Jadi banyak aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan di masjid ya. Nah, di antaranya yang saya contohkan tadi, memang misalnya kita punya kemampuan finansial, kita membantu dalam bentuk materi, membeli semen misalnya dalam pembangunan masjid ya. Kemudian membantu seng, itu insya Allah menjadi sedekah jariah. Ada yang memang saudara kita yang memiliki keterbatasan rezeki ya. Dia tidak mungkin bisa bersedekah dengan hartanya karena memang keterbatasan rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka punya kemampuan, punya waktu, bahkan punya ilmu untuk bisa memakmurkan masjid ya. Ada dengan misalnya menyusun jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan yang sifatnya memakmurkan masjid, ada yang bisa mengajar ngaji anak-anak TPQ gitu kan, ada yang punya waktunya untuk membersihkan masjid, dan insya Allah itu bagian dari sedekah yang bisa mendapatkan ganjaran dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ada pertanyaan lagi tentunya Pak Ustadz mengenai bagaimana tentunya untuk kita bersedekah kepada mungkin orang tua kita yang sudah meninggal atau saudara kita yang sudah meninggal, sahabat kita yang sudah meninggal, tentunya apakah bisa tersampaikan kepada pahalanya kepada mereka atau seperti apa Pak? Oke, ya, alhamdulillah ya. Misalkan kita pada saat ditinggal orang tua kita belum punya kemampuan pada saat itu. Kurang lebih 10 tahun berikutnya alhamdulillah izinkan kita punya rezeki. Allah berikan banyak karunia yang Allah berikan dalam sifatnya duniawi, dan yang ketika itu kita gunakan dan kita niatkan untuk almarhum orang tua kita, untuk almarhum keluarga kita atau saudara kita yang telah membantu kita selama ini, insya Allah itu akan sampai ya, kepada sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dicontohkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika kita memiliki orang tua yang telah lanjut usia atau memang tidak punya telah meninggal dunia, dan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah untuk diumrohkan ya, sampai pahalanya. Diumrohkan saja sampai pahalanya, apalagi memang sedekah yang memang insya Allah menjadi kebaikan. Bahkan itu bukan hanya pada saat kita memberi sedekah kebaikannya, misalnya kita membantu pondok-pondok tahfiz atau rumah-rumah Al-Quran, membantu masjid yang diniatkan untuk almarhum atau almarhumah orang tua kita. Insya Allah selama masjid, fasilitas pondok tahfiz tadi, selama itu masih digunakan untuk kebaikan, selama itu masih digunakan untuk membaca kalam-kalam Allah Al-Quran, insya Allah itu akan tetap mengalirkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, berarti diperbolehkan ya Pak Ustadz ya, dan pahalanya pun sampai nanti insya Allah ke orang yang sudah meninggal tentunya. Nah, baik, kita berarti masih bisa bersedekah untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini juga satu pertanyaan juga Pak Ustadz untuk kita ya di rumah tentunya mengenai donasi. Ini kan banyak sekali nih, apabila kalau bulan Ramadan itu biasanya banyak sekali donasi-donasi yang bermunculan ya Pak Ustadz ya, mulai dari televisi, dari dari instansi dan lain sebagainya. Nah, donasi ini termasuk ke dalam sedekah atau termasuk ke dalam apa ini untuk pahala yang mungkin apabila kita berdonasi ini sendiri Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Jadi kadang program donasi ini dikoordinir oleh orang-orang tertentu ya. Misalnya yang saya sebutkan tadi, ada satu komunitas yang
alhamdulillah sering kita ngisi kajian di situ, yaitu ATS gitu kan, Almira Thayyibah Sodako, itu menggolong donasi sesama anggotanya, ya memang anggotanya saja yang insya Allah itu menjadi fasilitator kebaikan, Mas, ya. Jadi dengan adanya komunitas-komunitas baik, misalnya di kantor kayak itu kan, ada komunitas-komunitas baik yang memang menggalang donasi, nanti akan disalurkan ke tempat sasaran yang mungkin kita keterbatasan waktu itu kan. Dengan adanya orang-orang yang membentuk donasi tersebut, ya mungkin sedekah kita mungkin tidak terlalu besar, mungkin hanya 10.000 atau 50.000, tapi karena memang dikoordinir dengan baik, kemudian menjadi program yang memang sudah diwacanakan, insya Allah akan disalurkan menjadi lebih banyak manfaatnya, seperti itu. Jadi tidak masalah. Tidak masalah ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau kita rajin bersedekah Pak Ustadz, apakah tidak akan membuat kita jadi miskin atau seperti apa Pak Ustadz? Ya. Gimana ini? Jadi Masya Allah sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi, itu menjadi salah satu doa yang dikirim oleh malaikat yang diturunkan Allah setiap paginya. Allahumma a'ti munfikon kholapan. Ya Allah, kata malaikat, malaikat ini adalah makhluk yang dekat dengan Allah, makhluk yang tidak memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendoakan kita, orang-orang yang hobi bersedekah. Maka sering kita dengarkan, sering kita ketahui ada program sedekah subuh. Iya, betul. Ya, sedekah subuh semampu kita, ada yang 2.000, 5.000, karena memang berdasarkan hadis tadi, ma min yaumin yusbihul ibad, ya. Ketika suatu pagi itu ada 2 malaikat yang turun dan mendoakan, Allahumma a'ti munfikon kholapan. Ya Allah, berikan ganti ya Allah lebih baik untuk orang yang gemar melaksanakan sedekah. Dan doa sebaliknya juga, malaikat yang satunya mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kesusahan, berikan kehancuran, ya, berikan kerugian untuk orang-orang yang kikir, untuk orang-orang yang pelit, untuk orang yang tidak bergemar bersedekah tadi, Mas. Oke, baik, Masya Allah. Jadi insya Allah dengan sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah ibarat satu bulir, satu biji butir, ya. Kemudian dengan biji yang ditanam itu tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkainya itu tumbuh 100 biji, ya. Allah melipat gandakan terhadap orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Amin, ya. amin, ya Rabbal Insya Allah dengan bersedekah, dengan berinfak itu insya Allah tidak akan memiskinkan kita, bahkan Allah berikan anugerah yang lebih banyak untuk kita semua. Jadi jangan takut ya Pak Ustadz ya. Jangan takut untuk bersedekah, karena sedekah itu tidak akan membuat kita menjadi yang miskin tentunya. Bahkan Allah akan menambah nikmat kembali kepada kita semuanya. Baik Pak Ustadz. Nah, sedikit pertanyaan lagi tentunya, semisalnya nih Pak Ustadz, kita bersedekah kepada anak yatim atau bersedekah ke masjid atau lain sebagainya, tapi kita selipkan doa tersebut dengan niat misalnya ingin orang kita sembuh dari sakit atau seperti apa, itu diperbolehkan atau seperti apa Pak Ustadz? Jangan dulu jawab. Jangan dulu jawab Pak Ustadz, kita jeda iklan dulu ya. Baik, pemirsa di rumah tetap bersama kami di Putaran Ramadan TVRI.